Awalnya saya sangat merasa tertekan. Saya merasa, apakah Tuhan sedang menguji saya? Saya dari kecil dididik oleh orang tua saya sebagai anak yang kuat. Saya suka sekali ikut jalan-jalan dengan ayah saya. Kebetulan ayah saya adalah seorang supir angkot dulunya. Saya sangat suka otomotif karena ayah saya merupakan supir angkot yang ahli dalam membereskan permasalahan yang ada di angkotnya. Dia memang supir angkot, tapi banyak yang minta tolong kepada dia untuk membantu membereskan masalah-masalah mobil yang dimiliki oleh mereka. Banyak hal-hal yang tidak diketahui orang banyak, tapi bisa ayah saya selesaikan. Sejak saat itu, saya mulai menyukai otomotif. Keinginan saya untuk menjadi seorang mekanik ataupun teknisi selalu saya tanamkan saat saya mulai kelas 6 SD. Hingga di kelas 3 SMP, saya mengambil satu pilihan yang menurut saya cukup besar. Saya memilih sebagai seorang teknisi dengan mengambil SMK otomotif. Saya mengambil SMK otomotif dengan catatan orang tua saya tidak setuju dan mereka minta saya supaya mengambil angkatan. Mereka meminta saya supaya saya giat belajar dan menjadi seorang angkatan ataupun dokter, dengan tujuan masuk ke salah satu PTN yang terkenal di Sumatera Utara. Dan untungnya, setelah berjalan beberapa bulan, saya menunjukkan hasil yang membuat keluarga saya tidak merasa kecewa. Saya menunjukkan bahwa saya mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah saya pilih. Selama 3 tahun dalam pendidikan, saya fokus dalam belajar. Hingga pada akhirnya ada satu kompetisi yang diadakan oleh sekolah, di mana kami yang terbaik dan terbaik akan diambil dan dimasukkan ke salah satu bengkel ternama di kota kami. Puji Tuhan, saya mendapat juara 1 pada lomba tersebut. Saya dan beberapa teman saya direkomendasikan untuk masuk ke bengkel mobil ternama. Kami magang selama 3 bulan di bengkel tersebut. 3 bulan pertama kami rasa sangat sulit karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, di mana kami dididik harus bisa melaksanakan ataupun melakukan apa yang teknisi kami lakukan. 3 bulan pertama saya lewati dengan tidak ada masalah. Dan puji Tuhan, saya direkomendasikan ke tempat yang lebih baik daripada teman-teman saya. Di semester kedua, 6 bulan selanjutnya, kami akan magang ke tempat kami magang pertama kali. Sering sekali saya merasa bahwa hal yang saya pilih ini seperti suatu kesalahan. Tapi dengan motivasi dari keluarga dan dari teman-teman membuat saya berpikir ulang bahwasanya apapun yang sudah saya pilih adalah yang terbaik, karena saya yang tahu bagaimana saya harus bertindak untuk kedepannya. Setelah tamat SMK, saya minta supaya bekerja. Dan dari kelas 1 SMK, saya menargetkan diri saya supaya setelah tamat akan langsung bekerja dan mampu membantu ekonomi dari keluarga. Namun, tepat pada 2020, setelah saya tamat, bencana COVID datang dan membuat harapan saya pupus. Awalnya saya sangat merasa tertekan. Saya ingin bekerja, saya ingin membantu ekonomi keluarga saya. Tapi cobaan ini datang dan membuat saya seperti pupus harapan.
saya merasa apakah Tuhan sedang menguji saya? Pada tahun 2020 hingga 2021 saya tetap menjadi seorang pengangguran setelah SMK. Dan orang tua saya memberikan pilihan kepada saya supaya saya melanjutkan pendidikan saya terlebih dahulu daripada mengutamakan pekerjaan. Namun nyatanya, puji Tuhan sekali, pada tahun 2021 tanpa diduga saya masuk ke dalam salah satu bengkel ternama di kota kami yang saya tidak menduganya sama sekali. Tapi apa yang saya dapatkan pada pekerjaan tidak sesuai ekspektasi saya. Hari Sabat saya terganggu dan terjadi pergolakan dalam keluarga kami. Apakah saya harus berhenti pada saat itu? Saya rasa tidak. Karena pada akhirnya saya berhasil melakukan negosiasi dengan pimpinan perusahaan dan membuat saya bertahan pada perusahaan tersebut. Saya suka satu ayat yang berasal dari 2 Korintus 13 ayat 5. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya yakin bahwa apapun yang akan saya lakukan, jika saya berlandaskan dengan Kristus, saya menyerahkan apapun yang Kristus akan lakukan kepada saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya saksikan. Saya ucapkan terima kasih.